dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Sudah lebih dari sebulan banyak masyarakat ketakutan ketika hujan mulai turun. Apakah akan banjir? Apakah rumahnya akan hanyut? Apakah ternaknya akan mati? Dan ternyata sudah 128 banjir di 89 kabupaten di seluruh Indonesia. Dan baru-baru ini yang paling parah adalah longsor di Bandung Barat telah menyebabkan 50 orang lebih meninggal, termasuk 23 orang tentara marinir. Dan katanya cuaca ekstrim ini bakal berlanjut sampai akhir Maret 2026. Inilah Hot Room, rutinitas bencana karena alam atau ulah manusia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca ekstrim masih akan terjadi hingga awal Februari 2026. Cuaca ekstrim berupa hujan lebat disertai petir dan angin kencang diprediksi akan menyebabkan bencana hidrometeorologi. Bahkan dalam sepekan terakhir, banyak warga terdampak akibat bencana yang terjadi di berbagai daerah. Kini, banjir di hilir dan longsor di hulu seolah menjadi tamu rutin tahunan yang jadwalnya sudah bisa ditebak, namun selalu gagal diantisipasi. Meskipun bencana di Indonesia didominasi hidrometeorologi, namun garis pembatas antara ulah alam dan tangan manusia kian kabur. Alih fungsi lahan, pembalakan hutan, hingga buruknya tata kelola drainase perkotaan disebut memperparah dampak cuaca ekstrim. Air hujan yang seharusnya teresap ke tanah, kini langsung meluap ke permukiman. Warga pun menjadi pihak paling terdampak. Pertanyaannya, kapan bencana tidak lagi dianggap sebagai rutinitas? Karena selama penyebabnya tak dibenahi dan antisipasi hanya jadi wacana, bencana akan terus datang, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Namun, walaupun kita dihadapkan kepada cuaca ekstrim, Hotman tetap selalu mengingatkan kepada para pemirsa apa kaitan kopi dengan kesuksesan. Nah, ini kenapa Hotman sukses? Rahasianya adalah bahwa gairah kerja itu sangat timbul apabila kamu minum kopi secara rutin. Hotman setiap lemas badannya ngopi lagi, ngopi lagi. Saya nangani sudah ribuan perkara, bahkan puluhan sidang di seluruh Indonesia. Dan inilah rahasianya kopi luwak hitam premium. Ya, setiap Hotman lemas saya berdansa. Setiap Hotman lemas saya minum kopi. Bekerja keras, berdansa dan minum kopi adalah satu kesatuan. Akhirnya apa yang terjadi dengan kopi ini? Saya bekerja 7 hari seminggu dan 7 hari bersantai. Jadi bagi Hotman seminggu itu sama dengan 14 hari berkat kopi luwak hitam premium. Mantap. Halo Pak Sekda Jawa Barat. Pak Sekda Jawa Barat di Zoom. Halo. Ya. Halo. Pak Herman. Pak Sekda, selamat malam Pak. Bisa dicerita, bisa dijelaskan kejadian tanah longsor di Bandung Barat yang telah menimbulkan banyak kematian termasuk marinir 23. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bang Hotman. Ya, kita prihatin atas kejadian bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ya, luar biasa area terdampaknya. Dari mahkota longsor sampai dengan kaki longsor di bawah kurang lebih 3 km dengan lebar 150 meter. Ya, warga yang terdampak ya
warga yang terdampak ada 113, sebagian bisa diselamatkan, dan warga yang masuk daftar pencarian itu ada 80 orang. Ya, 80 orang sampai hari ini, hari kelima operasi pencarian dan pertolongan yang dipimpin oleh SAR Jawa Barat ya berhasil menemukan 53 body bag. 53 body bag. Jadi masih ada sekitar ya kurang lebih 27 warga hilang yang belum ditemukan. Dari 53 body bag, 38 diantaranya sudah bisa diidentifikasi dan kami kembalikan ke keluarga. Adapun yang 15 ya masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI Polri. Demikian Bang Hotman sekilas dari Bandung. Apa yang meninggal 50 sekian tersebut termasuk 23 tentara marinir? Untuk yang tentara itu ditangani khusus oleh TNI, jadi kami fokus ke warga sipil, Bang Hotman. Dan antisipasi berikutnya apa? Kira-kira sudah ada antisipasi bakal ada kejadian longsor lagi di Bandung Barat? Ya, yang utama kami fokus dulu Bang Hotman, dua hal. Pertama pencarian dan pertolongan untuk menuntaskan kurang lebih ada 27 warga yang masih tertimbun ya. Ya mudah-mudahan secepatnya bisa ditemukan. Yang kedua, penanganan masyarakat yang mengungsi. Ya, 2 hari yang lalu ada 900 yang mengungsi dan hari ini tadi sore kami cek di kisaran 564. Ini yang kami tangani terutama kesehatannya, logistiknya. Kami pastikan Pemda Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat beserta BNPB yang memberikan layanan terbaik kepada para pengungsi. Itu yang utama. Berikutnya Bang Hotman terkait dengan antisipasi ke depan, ini saya kira pelajaran bagi kita semuanya, Bang Hotman, bahwa kita sepakat bahwa pembangunan harus dipacu, pertumbuhan harus dipacu, tapi jangan sampai mengesampingkan daya dukung lingkungan. Jangan sampai mengesampingkan kelestarian lingkungan. Kalau sudah kejadian bencana, tentu yang rugi kita semuanya. Dan bagi kami, Pemda Provinsi Jawa Barat, ya sebagaimana ditegaskan oleh Pak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, bahwa satu nyawa itu sangat berharga. Ya, satu warga Jawa Barat sangat berharga. Dan tugas utama kami ya melindungi warga Jawa Barat. Karena itu orientasi pembangunan Jawa Barat yang utama dan pertama ya yakni keselamatan warga masyarakat. Jadi daya dukung lingkungan, kelestarian menjadi concern kami. Dan Bang Hotman, sejak awal kepemimpinan Pak Gubernur sangat concern. Ya. Terima kasih, kita Pak Gubernur sudah menerbitkan. Ibu Erma. Ibu Erma, kita ketemu Desember tahun lalu di sini. Ibu sudah memprediksi bakal ada di Bandung Barat itu bakal ada kejadian. Ibu sebagai profesor klimatologi. Nah, sekarang prediksi Ibu tepat berapa untuk Ibu? Karena Desember waktu itu Ibu mengatakan Bandung Barat itu bakal apa waktu itu Ibu bilang? Ya, mengalami hujan intensitas yang tinggi. Oh begitu. Dan ramalan Ibu tepat. Dan sekarang bagaimana? Apakah ini kan sampai Maret? Di mana lagi yang bakal kira-kira bakal ancaman serius? Ya, yang pasti memang di wilayah Jawa bagian Barat ada beberapa lokasi yang perlu kita waspadai. Yang pertama bahwa Bandung bagian Barat ini termasuk Bandung itu masih akan tinggi intensitasnya, belum benar-benar tereduksi. Meskipun sudah masuk bulan Februari, Maret, April, ini masih 100-200 mm masih bisa terjadi dalam waktu 10 hari ya dasarian. Bandung Barat ya? Iya, terutama Bandung Barat. Nah, kemudian Bogor juga sama, bahkan Bogor itu lebih tinggi, mungkin Bogor sekitar 200-300 masih bisa terjadi. Bogor dalam hal ini ya tentunya kita harus waspada yang bagian selatan ya, bagian selatan. Cianjur, Sukabumi juga masih mengalami curah hujan yang intensitas tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan Jakarta itu lebih tinggi wilayah-wilayah tadi Bang, yang saya katakan Jawa bagian Barat. Sehingga kita perlu waspadai, terutama karena
awal musim kemarau kan belum terjadi. Nanti Mei baru. Jadi masih April itu masih curah hujan masih mirip-mirip seperti ini. Walaupun akan ada fase-fase kering tapi cuma sebentar gitu. 10 hari, 20 hari habis itu hujan lagi. Nah, ini harus diwaspadai nih khusus untuk Bandung Barat. Apalagi kita mendeteksi lagi di bulan Juni bisa menerima sekitar 600 mm khusus untuk wilayah Bandung bagian barat. Bulan Juni. Padahal kan kita menyangka kapan kita ini tidur kok. Biasanya kan sampai Maret kok Ibu bilang, Ibu udah kau nakutin kali sampai bulan Juni. Artinya bulan Juni itu ada kecenderungan kemarau ini bersifat basah lagi, mengulang seperti kondisi 2025 di mana kita kehilangan musim kemarau karena hujan terus kan. Nah, ini juga hal penting nih. Berarti harus waspadanya itu agak lama ini khusus untuk Bandung Barat ini, gitu. Karena kita deteksi lonjakan lagi bisa terjadi. Apakah ini terjadi di tahun ini aja atau ini pertama kali atau bagaimana? Enggak, sudah 5 tahun terakhir konsisten kemarau basah, kemarau basah. Kecuali ketika terjadi El Nino ya. Meskipun El Nino pun dampaknya beda loh. Sumatera itu masih banjir, Kalimantan juga masih banjir. Meskipun El Nino, artinya El Nino biasanya kering kan kita. Hanya pada saat El Nino aja. Nah, kecenderungannya tahun 2026 ini ternyata Juni saja itu masih akan ada potensi untuk mengalami hujan ekstrim. Kalau Jakarta, daerah Jakarta Utara aman dengan Gakareda, Lamborghini saya banyak di garasi. Itu Pantai Mutiara gimana tuh? Katanya airnya udah lebih tinggi dari tembok, gimana? Aman khusus Jakarta ini fenomenanya berbeda. Jadi ada sekarang ini dinamakan dengan seruak dingin dari Siberia, ya kan? Seruak dingin itu masuk ke Laut Jawa berupa kekuatan anginnya menjadi sangat tinggi. Nah, kekuatan angin itu sambil membawa kelembaban. Kelembaban itu bentuknya hujan. Terus? Karena hujan itu digeser akhirnya. Harusnya di laut, sekarang terjadinya di darat. Jadi Jakarta aman atau enggak? Ibu jawab aja deh. Ya, Jakarta bagian utara tentu tidak aman dengan kondisi masih ada fenomena ini. Maksudnya Jakarta Utara? Iya, Jakarta Utara. Jadi supir saya pindahin semua mobil saya malam ini. Fenomena hujan dini hari ini yang menjadi fenomena khusus untuk Jakarta, khususnya bagian utara. Tapi tabur garam di mana-mana itu memang bisa nggak mencegah ini semua? Nah, ini ada teori ya, Bang ya. Karena itu saya lakukan riset. Jadi ada kalau kita menurunkan hujan di laut, anggaplah seperti itu, biar nggak masuk darat. Sementara anginnya sedang kuat. Kebayang nggak? Anginnya lagi kuat banget gitu. Kalau ada hujan di laut, itu bisa menghasilkan awan-awan hujan yang baru dengan sangat cepat. Namanya kolam dingin atau cold pool. Artinya kalau hujan itu luruh, baru terbentuk awan lagi menjalar masuk ke darat. Jadi tabur garam gunanya apa? Itu secara ilmiah bisa? Artinya kalau hujan diturunkan di laut, tidak menjamin tidak akan masuk ke darat lagi. Anginnya kan masih kuat. Gitu. Tapi sementara selama ini tabur garam yang dilakukan oleh pemerintah berhasil nggak mengurangi resiko? Nah, itu harus ditanyakan kepada yang melakukan operasi. Karena itu harus dikaji kan. Silakan BNPB. Tabur garam itu gimana? Baik Bang, sekarang BNPB dan DKI dan juga BMKG telah melakukan modifikasi cuaca. Dan ini ada 6 pesawat yang sudah bekerja. 6 pesawat? 6 pesawat dengan pergerakan di sekitar Jakarta dan Jawa Barat. Jakarta doang atau? Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya. Jadi kalau kita melihat beberapa hari ini kan memang intensitasnya cukup menurun. Itu dengan tabur garam itu hujannya dilempar ke laut atau gimana? Jadi penguatan tadi yang disampaikan Prof, betul. Jadi memang itu bagaimana sebetulnya mengurangi intensitas hujan yang akan terjadi di wilayah yang potensi risiko terhadap hujan yang intens. Jadi sekiranya 6 pesawat ini tidak tabur garam, Jakarta akan sangat betul. Jadi kalau memang menurut perakiraannya BMKG memang intensitas cukup tinggi. Makanya kalau kita lihat Jakarta beberapa hari ini termasuk Bekasi yang kami kawal sekarang ini adalah relatif lebih ringan kalaupun ada intensitas hujan dan tidak seberat yang kita harapkan. Jadi artinya bisa mengurangi kalaupun kita sekarang dalam penanganan untuk banjir dan genangan relatif bisa lebih cepat. Itu berapa ton itu garam ditaburkan? Ya 6 pesawat. Itu berapa ton? Boleh tahu nggak berapa ton? Itu tergantung ya. Jadi kalau kita lihat ada sekitar 31 ton NaCl dan 10 ton CaO itu untuk 41 sorti pesawat sekali terbang, 41 kali terbang. Oh begitu? Itu satu pesawat misalnya. Jadi memang kebutuhannya cukup besar. Kok kita hidup di Jakarta nggak pernah rasain garam jatuh dari atas, dibuang di mana sih Pak? Di laut? Jadi itu sepertinya di awan cumulus nimbus itu memang tidak dijadikan hujan Pak.
supaya tidak terjadi presipitasi. Jadi itulah salah satu karya BNPB untuk mencegah risiko, begitu? Betul, Pak. Jadi memang ini sifatnya quick win sementara dalam dan akan berlanjut terus? Sementara kalau memang intensitas dan potensinya risikonya cukup tinggi dan kita melihat potensi banjirnya tetap masih tinggi, ya akan dilakukan sementara ini. Oke, warga Jakarta dan Jawa Barat siap-siap bawa baskom, siapa tahu Anda kejatuhan garam. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di Hot Room, banjir longsor di mana-mana. Pak Yayat, pengamat apa ini, ahli tata kota ya? Iya. Ya. Kenapa di PIK itu kok nggak ada banjir ya? Padahal itu di pinggir laut. Ya. Ya, apa penyebabnya itu? Kenapa daerah mana lagi Jakarta yang rawan? Coba. Ini terkait properti, Bang, ya. PIK itu sejarahnya mereka punya sistem polder. Ya. Jadi ada kolam untuk menampung, jadi dia terlindungi. PIK itu sebetulnya PIK 1 sudah mempersiapkan itu. PIK 2 juga sedemikian. Nah, sebetulnya Jakarta di tata ruang 2010 skenario untuk polder sudah disiapkan di wilayah tengah itu, tapi selalu terhambat pada pembebasan tanah. Jadi persoalan Jakarta ini untuk mengatasi infrastruktur banjir itu adalah persoalan pembebasan tanah, pemindahan orang, penyediaan pemukiman baru, dan itu terhambat. Jadi selain di PIK itu penampungan air itu di daerah lain di Jakarta belum ada? Ada beberapa tempat yang sudah ada sistem polder itu. Jadi sistem polder itulah yang sudah disiapkan, tetapi efektivitasnya hanya untuk per kawasan atau per wilayah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan gini, Bang. Ada masalah besar di Jakarta ini. Sistem pengendalian banjir Jakarta yang tahun 73 sudah tidak efektif. Karena apa? Karena kapasitasnya sudah tidak sesuai untuk menampung intensitas curah hujan yang makin tinggi, perubahan bentang alamnya. Menurut evaluasi JICA dan tahun 2097 dan 2027 di PNPU harus ditingkatkan 3 kali sampai 4 kali. Jadi apa yang ditingkatkan? Kapasitas dari sistem pengendalian banjir, misalnya Ciliwung harus dinormalkan, kali-kali dikeruk, diperbesar, pintu air Manggarai dari 2 jadi 3, rumah pompa ditingkatkan. Kenapa ini penting, Bang? Karena satu, Bang, kita ingin tahu sebetulnya kapasitas drainase Jakarta itu untuk menampung intensitas curah hujan berapa? Antara 150 atau 120. Hujan sekarang makin ekstrim. Jadi ketika hujannya makin besar, Bang, dia sudah tidak mampu dan mengatasi. Misalnya contoh, pompa-pompa kita itu kalau 24 jam udah nggak efektif, sementara air makin besar. Makanya muncullah konsep modifikasi cuaca. Mengapa modifikasi cuaca? Minimal untuk mengurangi intensitasnya. Berapa besar? Menurut BMKG, potensi menguranginya 20-30%. Jadi konsep ini persis seperti dengan cara menabur garam. Konsep ini, Bang, persis kayak paracetamol, Bang. Paracetamol. Kenapa itu? Menurunkan tensinya, tapi tidak mengobati. Tidak mengobati karena kerusakannya udah parah. Jadi ketika sistem sudah tidak efektif, daripada gubernur dimarahi warga karena air tergenang banyak, tidak surut-surut, karena volumenya makin besar, maka modifikasi cuaca dipilih secara pilihan untuk mengurangi. Jadi tidak menyelesaikan masalah. Dan anggaran cukup besar. Kalau kita dapat isu kan hampir 31 miliar. Jadi ibaratnya ketika di darat kita gagal, kita ngotak-ngatik langit sekarang. Itu persoalan besar. Jadi masalah kita adalah persoalan kerusakannya sudah semakin parah, resapannya hilang. Jakarta ini tinggal berapa RTH-nya? Tinggal 7% ruang terbuka hijaunya. Sudah semua dari batu, tembok, beton begitu? Semua sudah itu. Lihatlah peta ruang Jakarta, hampir merah semua. Salah siapa nih? Ya kita nggak tahu. Ingat, Bang, tahun 2027 nanti Jakarta itu 5 abad. Artinya sudah 500 tahun tapi banjir nggak pernah terselesaikan. Tidak pernah terselesaikan. Tidak pernah. Bahkan Belanda pernah membayangkan Jakarta itu ditangani kayak Amsterdam, membuat kanal tuh. Kayak Amsterdam, Rotterdam, ujungnya tetap terendam, Bang. Artinya kita memang menghadapi satu kegagalan sistem karena intensitas hujan makin tinggi, tekanan urbanisasi makin luas, dan yang paling parah satu, Bang, kita belum tahu sebetulnya kapasitas
drainase kita itu untuk Ki berapa? Maksudnya Ki 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun untuk mengantisipasi besarnya curah hujan. Apa yang terjadi sekarang kan? Kalau misalnya ternyata kapasitasnya itu sudah tidak mendukung, artinya tinggal di Jakarta agak ngeri-ngeri sedap. Ya, terutama kalau kita yang tinggal di perumahan mewah sih tenang, ya. Tapi yang warga-warga yang tinggal di gubuk-gubuk gimana? Nah, itulah yang menjadi masalah. Jadi kita pasrah aja tuh gimana? Nah, ini masalah Bang. Yang paling terkena dari dampak ini ada yang paling miskin Bang. Yang artinya orang yang tidak punya pilihan. Artinya mereka secara ekonomi tidak bisa pindah, tidak bisa keluar, sementara statusnya memang tidak punya pilihan lain. Sementara fakta terjadi di Jakarta, selain di PIK dan tempat lain, menengah ke atas Jakarta pun sudah migran Bang, ke kota-kota baru di sekitar Tangerang Raya gitu. Jadi artinya untuk penanganan banjir ini tidak akan teratasi. Kita mencoba menguranginya. Hanya menguranginya. Artinya luas wilayahnya bisa dikurangin, lama genangnya bisa dikurangin, utama artinya tetap pasrah gitu aja ya. Kira-kira gambaran. Sekarang kita tanya dulu geolog ITB yaitu Pak Imam mengenai Bandung Barat. Halo Pak Imam melalui Zoom, kenapa ini terjadi di Bandung Barat? Ya, percuma ada ITB di sana. Gimana ya? Ahli geologi, silakan. Iya Bang Hotma ini. Jadi longsor bisa di mana saja. Jakarta pun bisa longsor Bang Hotma ya. Jadi tidak harus di Bandung. Tapi memang longsoran atau sering dikenal sebagai gerakan tanah atau tanah longsor ya biasanya terjadi pada lereng-lereng yang lebih terjal tentunya ya, lereng yang terjal karena gaya dorongnya terutama oleh gaya gravitasi gitu. Jadi itu yang penting sehingga area-area perbukitan tentunya lebih rawan untuk terjadi longsor dibanding area-area dataran yang memiliki lereng-lereng yang tidak terjal. Itu Bang Hokmat. Jadi kenapa terjadi di Bandung? Tentunya sudah banyak diketahui Bandung itu dikelilingi oleh pegunungan dan perbukitan. Nah, tapi kota Bandung berada di tengah relatif lebih aman. Sampai bulan Maret bakal berlanjut ancaman seperti itu? Ya, bagi proses kejadian longsoran, ya memang salah satu yang mempengaruhi atau juga sering kali kalau hujannya sangat besar atau bahkan ekstrim, hujannya sangat lebat atau ekstrim, saya sebut sebagai faktor pemicu. Tetapi faktor-faktor lain banyak. Ya, tidak hanya hujan, ya perbedaan jenis batuan misalnya, kemudian juga perbedaan tutupan lahan, selain tadi topografinya ya atau morfologinya yang lebih curam, tentunya lebih mudah longsor. Kemudian juga ada tata guna lahan, aktivitas masyarakat yang ada di atasnya, ya termasuk proses-proses alam. Jadi interaksi antara proses alam dan proses aktivitas manusia di atasnya yang juga bisa mengakibatkan longsoran terjadi. Jadi bukan hanya hujan. Kalau hujannya lebat memang menjadi faktor pemicu. Ibu Erma mengatakan Bogor juga dalam keadaan terancam serius ancaman tersebut. Apa ahli geologi juga berpendapat sama? Ya, bicara Bogor juga sangat menarik. Jadi longsoran bisa saya katakan di tempat atau di berbeda tempat itu bisa karakternya berbeda, gitu Bang Hotma. Jadi ada satu tempat yang memang lebih dikontrol oleh kondisi geologi atau tanah dan batuannya, tetapi ada di tempat lain misalnya kelerengannya yang lebih mengontrol gitu. Di tempat lainnya barangkali ya tutupan lahannya yang memang tidak ada sama sekali sehingga hujan menimbulkan infiltrasi dan penjenuhan ke tanah dengan cepat dan juga memicu longsor cepat terjadi. Jadi Bapak berpendapat Bandung Barat dan Bogor masih terdapat ancaman serius, begitu ya? Ya, sebenarnya lokasi-lokasi di seluruh Indonesia sudah dipetakan juga, Bang Hotmat. Jadi ada yang namanya peta zonasi kerentanan gerakan tanah, atau singkatnya saya suka menyebut sebagai peta kerentanan longsoran. Nah, disitulah kita sebenarnya
masyarakat juga diharapkan ya bisa mengakses informasi itu sehingga tahu bahwa tempat saya ini lebih mudah longsor dibanding tempat yang lain. Ya, jadi sebenarnya seluruh Indonesia sudah ada informasinya. Ya, terima kasih ahli geologi dari ITB. Kita break dulu, sesudah ini kita akan bertanya lagi ke Pak Sekda Provinsi Jawa Barat. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Banjir, longsor, duka cita itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Makanya hiburlah dirimu, jaga staminamu dengan selalu minum kopi luwak hitam premium kesukaannya Hotman Paris. Aman di lambung. Pak Sekda Jawa Barat. Halo Pak Sekda, jadi apa rencana selanjutnya? Di mana KDM yang sangat heboh itu? Sampai udah meninggal warganya segini banyak, di mana KDM? Silakan Pak. Ya, Bang Hotman, Pak Gubernur di hari pertama langsung turun ke lapangan, bahkan langsung mengikuti proses evakuasi di hari pertama. Dan beliau juga langsung memberikan perhatian terhadap pengungsi. Sebagian pengungsi sudah diberikan santunan dengan harapan bisa ngontrak rumah, bisa tinggal dengan keluarganya, dan bisa hidup untuk beberapa bulan ke depan. Nah, fakta di lapangan memang ada warga lainnya yang menyusul mengungsi karena khawatir akan terdampak begitu. 2 hari yang lalu ada 900 dan per hari ini ada 564 pengungsi. Kami tetap berikan perhatian itu untuk pengungsi dan proses operasi pencarian dan pertolongan juga terus kami lakukan untuk menemukan 27 warga yang masih tertimbun. Dan tentu berikutnya yang tidak kalah penting adalah relokasi. Ini pun kami persiapkan. Ya Pak Gubernur dan kami insya Allah memberikan perhatian serius agar persoalan ini bisa cepatnya ditangani dan kita bisa kembali hidup normal. Kemudian ke depan Bang Hotman, Jawa Barat ini provinsi rawan bencana. Ya rawan bencana, selama bulan Januari ini saja ada 76 kejadian di 343 titik. Ya ada 53 yang meninggal dunia, tentu kita prihatin. Nah, pertanyaannya what's next? Bagaimana berikutnya? Pak Gubernur sudah menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 11 tahun 2025 tentang pengendalian alih fungsi lahan. Karena salah satu pemantik utamanya adalah manusia, yakni terjadinya alih fungsi lahan. Lahan-lahan terbuka hijau, lahan-lahan konservasi yang seharusnya memiliki fungsi ekologis, tapi berubah ya di lapangan. Karena itu kami lakukan penegakan aturan, penegakan hukum, sinergi dengan APH, sinergi dengan kabupaten kota. Apakah Bandung Barat ini memang tahun-tahun sebelumnya sudah memang rawan longsor dan banjir atau gimana? Ya, Bang Hotman, ya kalau di Bandung Raya ini paling tidak kami bagi dua, ada Bandung Utara dan ada Bandung Selatan. Ya Bandung Barat ini bagian dari Bandung Utara yang rawan longsor dan banjir. Dan memang ini berlangsung cukup lama sehingga tidak bisa merubah keadaan seperti membalikan telapak tangan. Tapi paling tidak kuncinya adalah penegakan aturan. Ya tadi kami sudah menerbitkan peraturan gubernur tentang pengendalian alih fungsi lahan. Kami pun saat ini sedang melakukan evaluasi RT/RW. Ya dan Pak Gubernur juga sudah menerbitkan surat edaran tentang penghentian sementara untuk izin perumahan. Ya, jadi yang punya risiko banjir dan longsor kami hentikan. Penghentian. Jadi diperkirakan total meninggal berapa semuanya Bandung Barat? Apakah katanya ada 23 meninggal tentara marinir. Kalau warga diperkirakan termasuk yang hilang ada hampir 100 yang meninggal. Ya. Daftar pencarian ada 80 Bang Hotman. 53 ya sudah ditemukan dan 27 masih dalam proses pencarian.
turut berduka cita ke BNPB gimana nih? Selain tabur garam, apa kalian hanya taunya nabur garam? Taunya hanya nabur garam doang? Ada cara lain nggak mengatasi ini? Bukan begitu Bang, jadi memang tabur garam tadi yang disampaikan Bang itu kaitannya sama quick win, jadi cepat ya, supaya kita bisa mengantisipasi segera. Tapi yang jelas kami di BNPB itu ada yang disebut dengan kajian risiko bencana. Dan status kajian risiko bencananya di Provinsi Jawa Barat itu sampai 2026 masih aktif. Bandung Barat sendiri tidak aktif sampai 2021. Jadi artinya memang perlu diperbarui. Tidak aktif, sistemnya rusak atau apa? Bukan. Kajian risiko bencana adalah bagaimana sebenarnya wilayah yang mulai memiliki wilayah yang terdampak dan potensi risikonya karena ada peta bahayanya, bahaya longsor, bahaya banjir. Tapi udah tahu kan, udah diidentifikasi nggak bahwa ini bakal begini. Tapi kok kita punya peta, kita punya peta yang disebut dengan peta yang disajikan dan Inaris, dan itu sudah dijadikan peraturan yang terintegrasi di dalam RT RW di Provinsi Jawa Barat, dan kemudian juga bagaimana setiap kabupaten kota itu memiliki kajian risiko bencana yang terintegrasi dengan Tapi pertanyaannya kenapa pencegahan itu hampir tidak berhasil? Kita itu pencegahan tapi sudah terjadi baru di tabur garam, di ini. Itu gimana itu Pak? Kompleksitasnya sangat tinggi Bang. Tiap tahun nggak pernah bisa diatasi, nggak bisa dicegah. Ya nggak bisa langsung dikatakan seperti membalikkan sebelah tangan. Jadi artinya kalau memang kita katakan potensi risikonya sudah ada, harus ada pertahapan. Kaitannya karena tidak bisa kita hanya nyalahkan hujan terus kemudian terjadi banjir dan longsor. Di situ ada peralihan fungsi lahan, tata guna lahan, ada kebutuhan-kebutuhan lain termasuk risiko-risiko baru yang muncul karena infrastruktur. Kalau Bandung Barat apa yang dilakukan oleh PNBB? Untuk saat ini memang kita prosesnya adalah mendukung pemerintah daerah dalam proses tanggap darurat. Dan ini sedang berlangsung. Nanti kemudian masuk ke rehabilitasi rekonstruksi. Tentunya ini akan kita dukung relokasi wilayah yang memang memiliki wilayah yang lebih aman. Disebut dengan mengembalikan fungsi lahan dan kemudian rehabilitasi itu dikaitkan dengan build back better. Jadi jangan sampai nanti relokasinya di wilayah yang memiliki risiko yang tinggi lagi. Terima kasih. Ibu Erma, tadi ada pertanyaan, kenapa kita selalu gagal mengatasi, mencegahnya? Apa penyebabnya? Ya, saya kira peta resiko itu memang perlu, tapi kan harus diupdate terus. Karena cuaca ini kan dinamis. Kalau hanya bikin peta, nggak ada action, apa gunanya Bu? Ya, itu yang kedua. Yang menurut Ibu itu yang terjadi atau bagaimana? Ada dua hal pendekatannya. Yang pertama harus membuat multi hazard map yang dinamis. Based on dinamika yang terjadi. Bandung Barat katanya udah hampir tiap tahun begitu. Masih perlu. Maksudnya kan ada jangka panjang, ada jangka pendek dong. Jangka pendek itu misalnya kita harus melihat beberapa hari ke depan apa yang bisa terjadi, beberapa bulan ke depan apa yang bisa terjadi. Itu tugas siapa? Berarti kan harus diupdate tuh. Tugas siapa tuh? Multi hazard map ini. Tugas siapa? Ya, dalam hal ini adalah yang memprovide, yang menghasilkan peta itu adalah salah satunya BNPB, bekerja sama berkolaborasi dengan tentu Jadi yang gagal PBB menurut Ibu? Salah satunya BNPB yang menghasilkan peta gitu. Kalau peta memang sudah ada, implementasinya kan tidak hanya di BNPB. Petanya kalau udah kuno nggak ada gunanya Pak. Nggak bisa seperti itu. Pertanyaannya gini Bang, ilmu langitnya udah bagus, di bawahnya yang kurang. Jadi pertama satu kapasitas kelembagaan di daerah. Artinya kan kita tahu bahwa tidak tiap semua daerah punya kemampuan untuk memitigasi secara cepat. Jadi misalnya contoh, cek anggaran tata ruang di daerah cukup atau enggak, orangnya ada atau tidak. Yang kedua yang menarik adalah masyarakat di bawah itu tidak tahu mana kawasan budidaya, mana lindung, dari mana bisa dia tahu Pak? Ya itu tadi Pak, makanya informasi itu masuk pengawasan. Misalnya ada peringatan, daerah ini rawan longsor misalnya. Itu banyak ditempatkan di berbagai. Saya mau kasih tanya Pak, setiap kita buka medsos, hampir tiap waktu ada Detikom tentang berita-berita. Detikom, tapi tidak ada satupun berita tentang banjir, rawan longsor. Kok bisa gitu loh? Ya saya kira mitigasi banjir dan longsor itu memang harus dilakukan secara kultural ke masyarakat juga. Dalam hal ini misalnya. Sudah dilakukan belum? Ya. Kalau tsunami kan ada jalur evakuasi, ada nggak jalur evakuasi longsor? Nggak ada kan? Belum ada kan? Salah siapa? Shelternya ada nggak? Salah siapa? Berarti, itu karena belum ada. Nah artinya pemangku kepentingan pemerintah daerah itu salah satunya mungkin Pak Setda mungkin bisa menjelaskan apakah ada seperti itu koordinasi di tingkat daerah yang menyediakan itu. Jadi kan sudah dipetakan nih ini rawan longsor. Masyarakat kalau ada longsor
ngungsinya kemana, shelternya mana, evakuasinya kemana? Ya gitu. Pak Sekda, Jalur-jalur ini Pak kan Sekda harus ada yang dibangun. koordinasi antar daerah. Kalau longsor shelternya kemana katanya Pak Sekda? Ya, apa hanya mencari, kalau udah longsor hanya Pemda hanya mencari mayatnya doang atau bagaimana? Halo Pak Sekda? Oh Pak Sekda lagi nggak bisa. Oke, kita break lagi lah kalau begitu ya. Temu lagi di hot room sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Dipersembahkan oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Ketemu lagi di hot room. Halo Bapak Sekda Jawa Barat, tolong dijawab. Jadi siapa yang salah ini? Apakah yang salah BNPB atau Pemda yang salah? Kenapa setiap tahun kita tidak berhasil mencegah kematian seperti ini? Coba di Bapak to the point. Yang salah siapa? Sistemnya, BNPB-nya atau Pemda yang salah? Yang jelas Bang Hotman, kami dari Pemda Provinsi Jawa Barat ya bertanggung jawab ya atas musibah yang terjadi walaupun tentu tidak kita harapkan. Ya karena tugas pemerintahan adalah menjaga melindungi warga masyarakatnya. Jadi kami sampaikan permohonan maaf, nih, Pak. Tapi tentu kami pun terbatas. Ya tentu kami menghimbau agar kabupaten kota, pemerintah pusat dan tentu semua komponen daerah bahu-membahu. Hari ini tidak elok kalau kita mencari siapa yang salah. Hari ini ya yang harus kita temukan adalah solusi terbaik ke depan. Mari kita jaga lingkungan. Mari kita pacu pembangunan tapi dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan. Tapi tiap tahun terjadi lagi, itu, Pak, terjadi lagi. Pak, ya, terjadi lagi. Memang dicegah kalau lihat di lapangan, ya kalau lihat di lapangan Bang Hotman, faktor penyebab utamanya adalah faktor manusia, dipantik dipicu oleh alam. Ya, terutama terjadinya alih fungsi lahan dan yang paling bertanggung jawab adalah pemerintah. Pemerintah punya otoritas ya untuk menertibkan. Tentu sinergi antara pemerintah, kabupaten kota, provinsi dan pusat. Saatnya kita bahu-membahu sekarang Bang Hotman. Jadi Bapak, ya, untuk, Bapak secara khusus mengatakan ini tanggung jawab Pemda atau BNPB? Ya, saya kira ini tanggung jawab semua Bang Hotman, tanggung jawab pemerintah. Di dalamnya ada Pemda, ada BNPB. Ya, dan tentu kita tidak dalam posisi saling menyalahkan, tapi lebih kepada mencari solusi ke depan. Ya, dan musibah ini kita jadikan pelajaran Bang Hotman. Pelajaran penting bagi kita. Terima kasih kepada Pak Sekda dan Metro TV dan kru mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya begitu banyak korban bencana longsor Bandung Barat. Dari Pak Geologi ada, ITB masih ada? Halo, Geologi ITB? Siap, standby. Coba Bang Hotman, secara singkat dijawab, ini salah siapa ini? Kenapa kita tidak pernah berhasil mencegah korban? Salah siapa? BNPB atau Pemda atau salah semua? ya sepakat dengan Pak Sekda saya pikir ya, Bang Hotman. Kita tidak pada porsinya untuk saling menyalahkan. Saya pikir ini pembelajaran yang baik. Kalau saya juga melihat ya dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, sebenarnya ada proses yang menuju lebih baik dari sebelumnya. Jadi Bapak tidak berani mengatakan siapa yang salah. Hanya itu aja, Pak. Iya, sebenarnya proses kalau yang terjadi di Bandung Barat, terutama di Cisarua itu kombinasi ya. Tadi sudah dikatakan ada faktor alam dan faktor aktivitas. Tapi kan terjadi tiap tahun di dalamnya. Terjadi tiap tahun, udah tahu bakal terjadi, kenapa tidak antisipasi? Oke Pak, Bapak tidak berani mengatakan siapa yang salah. Sekarang saya tanya kepada Ibu Erma. Ibu Erma tadi mengatakan BNPB yang salah. Benar nggak? Tidak Pak, maksud saya adalah map. Tadi bicara soal peta. Peta itu dikeluarkan oleh BNPB. Berarti yang salah BNPB dong? Enggak, saya enggak mengatakan itu. Maksud saya petanya itu hazard map, kita dibutuhkan ada multi hazard map yang terus-menerus diupdate. Ya, kalau tidak ada salah siapa? Dan ketika peta itu sudah dikeluarkan. Ya, siapa yang tidak mengeluarkan? Enggak,
kan sudah dikeluarkan katanya. Tapi updatingnya kan mungkin beberapa daerah ada yang diupdate, ada yang enggak. Jadi gitu menurut Ibu pun nggak berani mengatakan salah siapa. Ini pasti bukan salah pengacara ya, loh. Saya melihat map itu, multi hazard map itu misalnya ya, kita merefer ke Jepang. Itu kan dinamik mapnya itu kalau mau ada banjir aja dia mengupdate tuh. Kita udah punya belum? Nah, yang seperti itu yang maksud saya kita butuh yang sampai resolusi Jadi belum punya. Udah jawab aja deh kok Ibu berbelit-belit. Ya, intinya kita perlu memperbarui lagi. Itu BPNPB gimana? Metode yang kita Katanya lakukan. peralatan kalian belum canggih, mapnya nggak canggih, peralatan ya gimana tuh? Sampai bisa menyediakan shelternya harus di mana, jadi gimana itu Pak? Jadi gini Bu ya, jadi Bang gini, jadi kita di tingkat nasional kita sudah punya peta ancaman dengan 12 ancaman itu, termasuk banjir bandang dengan skala 1:50.000 dengan pixel 100 kali 100 dan itu di overlay dengan BMKG no casting dengan ancaman potensi risikonya. Seandainya itu terjadi potensi risiko terhadap hujan dan wilayahnya potensi banjir, pemerintah daerah yang saat ini menjadi penanggung jawab karena decentralized government dengan BPBD kita serahkan peta itu. Sudah pernah nggak kejadian masyarakat diselamatkan karena sudah ada early warning dari BNPB? Banyak. Oh banyak? Banyak. Ada beberapa kasus termasuk yang terjadi di Semeru. Waktu di Semeru tidak ada korban sama sekali. Early warning sistemnya menyala, sudah direlokasi dan wilayahnya. Kata BNPB sudah sering berhasil mencegah. Ibu setuju? Ya termasuk Jakarta kan ada early warning di das-das itu. Ada pengumuman. Jadi Ibu setuju enggak itu? 1, 2, 3. Jadi gini Bang, kita bukan masalah setuju atau enggak setuju. Ini sekarang kan wilayah Indonesia sangat luas sekali. Wilayah Indonesia itu dan tadi dikatakan ahli geologi memang longsoran itu bisa terjadi di mana dengan kemiringan lereng yang tertentu. Jadi mungkin yang menjadi penting sekarang bagi masyarakat, sekarang kita bagaimana menyelamatkan masyarakat adalah seandainya terjadi hujan dengan relatif intensitas tinggi dan lebih dari 2 jam, lebih baik masyarakat melakukan evakuasi secara mandiri. Evakuasi? Secara mandiri. Secara mandiri? Jadi di mana tugasnya pemerintah dong secara mandiri? Enggak, maksudnya langsung paham, oh kita harus mengungsi. Jadi begitu ada hujan siap-siap gitu? Aduh, betul. Pak Yahid gimana dong? Betul. Gini Bang. Gimana nih? Kalau begitu hujan apa kita harus langsung siap-siap? Yang harus dibangun adalah kota atau kabupaten tanggap bencana Bang. Kelamaan Pak? Enggak, maksud saya begini. Jakarta punya sistem, tapi daerah yang tidak punya sistem seperti Pekalongan, 2 minggu banjir nggak surut-surut. Pati juga gitu. Jadi sekarang kalau tidak punya sistem, kepala daerahnya harus punya peran di situ. Oh begitu. Iya, kalau aktor itu penting kan kita lihat nih, ada bupati, gubernur yang paham bencana mau turun, tapi ada nggak daerah lain yang intinya yang harus segera dibangun apa itu? Penampungan air. Nah, pertama satu, perbaiki kalau sistem pengendalian banjir bencananya belum sempurna, tingkatkan. Kedua, tugas gubernur. Tugas gubernur. Terus kedua, peran kepala daerah. Artinya peran kepala daerah bukan hanya membangun, tapi menyelamatkan dalam konteks memperbaiki lingkungan yang rusak. Kedua, kan ada daerah-daerah yang sudah tahu bahwa dia punya tingkat risiko bencana tinggi. Kalau saya pemimpin daerah dengan tingkat risiko tinggi, itu yang saya perhatikan. Jadi semua bencana ini terjadi tidak dapat dicegah karena kepala daerah belum melaksanakan tugasnya. Nah, disitulah maksud saya peran kepala daerah menggerakkan sampai ke tingkat bawah. Itu paling penting. Kedua, cek lagi berapa anggarannya Pak. Ada nggak anggarannya? Kata orang no. Menurut Bapak ada nggak? Nah itu tadi no pity no activity Bang. No money no. Nah no pity no motivasi Bang kan. Nama no pity lama mati lah kan. Itu maksud saya. Di situ peran anggaran, organisasi dan peran kepala daerah itu sangat main. Kita lihat Jakarta. Jakarta gubernurnya tahu punya kekuatan anggaran, punya kekuatan infrastruktur. Coba cek kepala daerah yang punya. Semua kasusnya hampir sama. Jadi kalau kita lihat peran kepala daerahnya rendah, kemampuannya rendah, riwayatnya rentan bencana, itu pasti persoalannya akan terulang paling sering. Ya ke depan anticipatory government Bang, jadi proaktif dari pemerintah itu penting. Saya menambahkan bahwa diantaranya adalah punya anggaran mitigasi bencana yang cukup. Karena jangan sampai kita itu telat terus actionnya kan, harus antisipasi dari awal. Nah itu namanya konsep anticipatory government. Gitu. Oke, kita akhiri dan pesan saya terutama untuk Bapak Gubernur DKI. Betapa besar income Pemda DKI. Betapa banyak duitnya triliunan. Tapi tolonglah uangnya itu diperbesar untuk mitigasi banjir ini. Biar kami warga Jakarta ini nggak ketakutan. Setiap ada hujan udah ketakutan. Kan DKI paling tinggi dia punya pendapatan. Oke, inilah pesan terakhir dari Hot Room.
Dan jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Hot Room. Silakan Pak Silva. Ya. Metro TV. Dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.